Baik, bisa kita mulai. Aku udah mandi aku tuh. Baik, sudah bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada Bapak dosen dan teman-teman yang ada di kelas secara virtual ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya Vera sebagai moderator pada hari ini yang akan moderasi presentasi kelompok. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri kita pada hari ini, yakni pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Eka Widiati. Dan pemateri kedua yakni dari saya sendiri, yakni Farah Setiawati. Pemateri ketiga yakni dari Saudara Jihad. Dan pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Sayyidah Indah Nadela. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemateri pertama yang akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Pada Saudari Eka Widiati, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini saya selaku pemateri pertama ingin menjelaskan mengenai pengertian dari korupsi. Seperti yang sudah diketahui bahwa korupsi ini merupakan suatu tindak pidana di mana hal ini menyangkut tentang penyalahgunaan uang dan jabatan. Oknum atau tersangka ini melakukan suatu hal yang bertentangan dengan hukum atau untuk kepentingan pribadi. Ini kenapa korupsi disebut sebuah tindak pidana. Dan korupsi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah, khususnya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Karena ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum yang justru berada dalam lingkup pemerintahan. Sehingga ini menjadi menakutkan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang berada dalam lingkup pemerintahan yang menjadi orang terpercaya untuk mengemban amanat dari rakyat yang justru malah melakukan korupsi, di mana di sini melakukan penyalahgunaan uang dan jabatan. Yang seharusnya hal ini dilakukan untuk kepentingan bersama, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga muncul banyak sekali pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Apakah pemerintah Indonesia sudah bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku? Apakah kita semua rakyat Indonesia bisa sejahtera dengan adanya korupsi di tengah-tengah Indonesia? Tentu ini menjadi perhatian khusus dan pemberantasan korupsi ini harus menjadi satu hal yang diutamakan atau diprioritaskan oleh pemerintah, terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena korupsi ini merupakan tindak pidana yang luar biasa dan harus diberantas juga dengan cara yang luar biasa. Baik, mungkin itu pengertian korupsi yang bisa saya jelaskan. Lebih jelasnya untuk materi 2 saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Windy sudah menjelaskan materi pertama. Dan materi kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri tentang perilaku koruptif. Perilaku koruptif. Maksud dari perilaku koruptif seperti yang sudah tertera, yakni merupakan segala sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi, yang dalam hal ini berkaitan dengan sikap atau tindakan maupun pengetahuan oknum yang melakukan korupsi. Seseorang yang melakukan korupsi pasti dipengaruhi oleh sebab atau faktor. Dan seandainya kita dapat memahami faktor-faktor penyebab seseorang itu yang ingin melakukan koruptif, maka kemungkinan kita bisa mencegah atau setidaknya mengurangi angka korupsi yang ada. Bagaimana untuk mengetahui bahwa seseorang itu melakukan korupsi? Nah, berikut ini adalah ciri-ciri perilaku seorang koruptif. Di sini sudah ada 8 ciri-ciri perilaku koruptif, yakni yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
Inilah yang membedakan antara pencurian atau penggelapan. 2. Korupsi umumnya melibatkan kerahasiaan, ketertutupan, terutama motif yang melatar belakangi yang dilakukan korupsi itu sendiri. Ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan yang tidaklah selalu berbentuk uang. Dan 4, usaha untuk melindungi di balik pembenaran hukum. Kelima, mereka yang melibatkan korupsi adalah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang yang mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. 6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum. Ketujuh, setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu. Dan yang terakhir, korupsi didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. Sekian pengertian dari saya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Jihad. 1 dan 4, saya persilakan. Nggak bisa ditelepon. Nggak masuk. Iya. Kepada Saudara Jihad untuk menjelaskan materi ketiga. Baik, mungkin Saudara Jihad masih belum ada di forum Zoom. Mungkin bisa kita lanjutkan ke materi keempat, yakni dari Saudari Della. 1 dan 4, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah korupsi. Baik, sejarah korupsi. Pada saat itu, Smith menyatakan bahwa pada saat pemerintahan Jepang, Smith menyatakan bahwa cukup meluasnya tindakan korupsi pada masa itu karena faktor utamanya adalah gaji yang diterima sangat rendah. Namun di kala itu, korupsi masih dianggap legal karena berlangsung dengan modus operandi. Berbagai perbuatan korupsi telah berlangsung sejak lama, sebelum tahun 1800-an, dan lebih meluas lagi sejak pemindahan ke tangan Gubernur Jenderal Belanda. Di masa ini, tindakan korupsi disebabkan oleh perubahan metode pembayaran terhadap para aristokrat pribumi. Perluasan tindakan korupsi lebih meluas lagi. Perluasan tindakan korupsi lebih meluas lagi ketika Indonesia dinyatakan sudah merdeka. Karena tuntutan masyarakat terkait penggunaan sumber daya alam Indonesia cenderung meningkat. Pemakaian secara pribadi kekayaan negara, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wertham, tindakan yang dipandang sebagai tindakan normal, kini dipandang sebagai tindakan kritis. Ini saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. 1 ya, 2 ya. Keterkaitan penghasilan 3, 4, 5. Iya, di jeding ya kena ya. 8.
untuk diri. Berapa nih? Mbak Naya harap untuk dimatikan mic-nya. Baik, mungkin Saudara Jihad sudah ada di forum Zoom untuk menjelaskan materi ketiga. Baik, mungkin karena Saudara Jihad sudah ada di forum Zoom, forum diskusi saya buka. Silakan kepada teman-teman kelas yang ingin bertanya, saya batasi 3 pertanyaan. Baik, mungkin materi ketiga akan digantikan oleh Saudari Eka. Pada Saudari Eka, bulan 4 saya silakan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai integritas, di mana integritas ini merupakan sebuah keutamaan atau kebijakan yang mendorong individu yang memilikinya untuk melakukan sebuah upaya partisipatif terbaik untuk mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik, atau the good life, di mana ini dilakukan melalui pengelolaan berfungsinya semua partikulitas yang individu tersebut miliki atau pengaruhi terwujudnya. Jadi individu yang dimaksud di sini bisa berupa seorang manusia atau suatu institusi atau organisasi yang secara fungsional ini memiliki wewenang di dalamnya. Dan integritas ini dikaitkan dengan karakter orang yang teguh memegang komitmennya, yang kemungkinan perbaikan komitmen pun tidak bisa diabaikan bagi orang yang berintegritas. Jadi seorang yang berintegritas memang tidak akan kompromistis ketika dihadapkan pada kesulitan, tetapi bukan tidak mungkin dia harus mengevaluasi dan memperbaiki komitmennya atas alasan fundamental agar tidak melawan dirinya sendiri. Ini pendapat dari Davion tahun 1990. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai integritas. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Windy sudah menjelaskan materi ketiga. Dan sudah ada 3 penanya untuk materi yang ingin menjawab.
merokok. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Hasan. Mungkin pertanyaan punya Saudara Hasan nih mirip ya dengan pertanyaannya Saudari Nafis. Jadi jawabannya bisa saya jadikan satu. Kan alasan atau sebab itu kan sama saja ya. Jadi apa faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kecepatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Maksud dari keserakahan ya keserakahan dari orang itu tersendiri. Apalagi dia mendapatkan sebuah kesempatan untuk melakukan hal-hal yang negatif namun menguntungkan dirinya. Serta kebutuhan-kebutuhan yang sangat dia inginkan namun ekonominya tidak memadai, jadi dia memaksakan untuk memenuhinya namun dengan hal-hal yang curang gitu lah intinya. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Faktor kebutuhan erat juga menunjang kehidupan yang wajar, serta faktor ekonomi tadi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Selain rendahnya gaji seorang pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Di antaranya kayak kekuasaan pemerintah yang dibarengin dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka. Mungkin sekian penjelasan jawaban dari saya. Bagaimana dari Saudara Hasan dan Mbak Nafis? Atau mungkin dari teman-teman yang ingin menambahkan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Danica. Pertanyaannya, jika kita paham dengan faktor-faktor penyebab, maka diharapkan kita bisa mencegah atau setidaknya mengurangi angka korupsi di Indonesia. Lalu, bagaimana cara untuk bisa memberantas korupsi? Mulai dari hal kecil seperti dari kita sendiri. Iya kan? Habisin sama ya. Mungkin menurut saya, Mbak adalah saya potong sebentar kepada Saudara Sinta. Semua dimatikan mic-nya. Yang pertama, menciptakan pendidikan anti korupsi. Yang kedua, membangun pendidikan moral dari kecil. Dan yang ketiga, pembekalan pendidikan religi yang insentif. Dan juga intensif. Dan juga eksistensi para aktivis. Seperti gencar menyerukan suaranya buat melawan tindak kejahatan korupsi. Karena di sini peran aktif para aktivis sangat diharapkan. Seperti peran mahasiswa. Terima kasih, mungkin itu saja jawaban dari saya.
Baik, sudah 2 pertanyaan yang dijawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyanggah? Baik, mohon izin moderator. Sepertinya audiens tidak ada yang ingin menambah atau menyanggah 2 jawaban sebelumnya. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas. Baik, maaf tadi ada kesalahan teknis. Mungkin bisa dilanjut untuk teman-teman jika tidak ada yang menyanggah akan dilanjutkan untuk pertanyaannya Mas Rizky. Pada materi yang ingin menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rizky Fajar. Pertanyaannya yaitu, dari judul materi yang diangkat, ada kata perkembangan korupsi di Indonesia. Nah, apakah KPK gagal dalam melakukan tugasnya memberantas korupsi atau minimnya rasa takut yang dimiliki pelaku korupsi karena korupsi terus berkembang? Oke, baik. Mas Rizky ada di forum ya? Iya, ada. Oke, jadi begini Mas Rizky. Kita tidak bisa memberikan judgement atau memberikan sebuah pandangan hanya dalam satu kacamata saja begitu. Nah, pertanyaan Mas Rizky ya ini, apakah KPK gagal dalam melakukan tugasnya karena korupsi terus berkembang atau pelaku korupsi sendiri yang tidak memiliki rasa takut? Jadi begini Mas Rizky, jika KPK dibilang gagal dalam melaksanakan tugasnya, saya rasa tidak, karena begini, sejauh ini masih ada beberapa oknum yang berhasil ditangkap atau diamankan dalam tanda kutip oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga ini sedikit memberi pandangan atau memberikan kita sebuah pendapat bahwa KPK masih tetap menjalankan tugasnya.
Kemudian apakah yang melakukan korupsi ini tidak memiliki rasa takut? Jika yang melakukan korupsi ini tidak memiliki rasa takut, tentu oknum ini akan melakukan korupsi secara terang-terangan begitu. Jadi masih bisa dibilang memiliki rasa takut. Nah, tapi kenapa korupsi di Indonesia masih terus terjadi? Karena begini, oknum-oknum yang justru melakukan korupsi adalah orang-orang yang berada dalam lingkup pemerintah. Oknum ini memiliki privilege atau memiliki sebuah kesempatan, kekuatan, kekuasaan, sehingga ini menjadi salah satu pendorong oknum ini melakukan korupsi. Nah, KPK sendiri saya rasa sudah melakukan tugasnya semaksimal mungkin. Tapi karena yang menjadi target ini juga bukan orang sembarangan. Seperti yang sudah saya bilang barusan, memiliki privilege, kekuatan, kekuasaan, sehingga dia bisa membentengi, si oknum ini bisa membentengi dirinya sendiri, melakukan berbagai cara agar tidak tertangkap atau tidak diamankan KPK. Sampai di sini Mas Rizky, paham atas penjelasan saya? Paham. Baik, mungkin itu jawaban saya dari pertanyaan Mas Rizky. Ya, kenapa Mas Mungkin Rizky? saya mau menanyakan lagi. Oke. Jadi kalau KPK itu memiliki batas gitu ya, kalau wewenangnya tidak boleh melampaui ini, melampaui itu gitu. Karena ada yang mengontrol gitu ya kan. Tidak boleh, misalnya kayak si orang yang korupsi ini menggunakan wewenangnya gitu ya kan. Apakah KPK itu sama saja kayak gimana ya, dikurangi gitu keleluasaannya dalam memberantas korupsi atau gimana? Baik. Jadi begini Mas Rizky, Komisi Pemberantasan Korupsi ini merupakan institusi yang independen. Dia berdiri sendiri, tidak berada di bawah naungan sebuah institusi lain. Jadi KPK ini independen. Jadi KPK ini memiliki power sendiri untuk memberantas korupsi. Yang saya maksudkan di sini bukan KPK yang dibatasi tugasnya atau wewenangnya, tapi karena oknum yang menjadi target ini juga punya wewenang, juga punya power. Jadi KPK yang punya power sebagai komisi yang memberantas korupsi, sedangkan pelaku korupsinya juga punya power. Jadi PR yang besar sebenarnya, karena oknum yang seharusnya dipercaya, oknum yang seharusnya melakukan tugasnya, oknum yang seharusnya ikut terjun untuk melakukan sosialisasi tentang bahayanya korupsi, justru adalah oknum yang melakukan korupsi. Sehingga tidak mudah juga bagi KPK untuk secara transparan atau secara gamblang begitu melakukan lakukan sebuah penangkapan, karena mereka juga punya power untuk melindungi diri, punya kekuasaan. Mereka memanfaatkan itu, Mas Rizky. Kekuasaan atau wewenang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama, ini dialokasikan atau disalahgunakan untuk kepentingan bersama. Jadi bukan KPK-nya yang dibatasi tugas atau wewenangnya, tapi karena targetnya juga punya power. Jadi nggak mudah gitu. Perlu kerja keras di sini gitu. Gimana Mas Rizky? Baik, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih kepada saudara Willy sudah menjawab pertanyaan dari saudara Rizky. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambah? Itu dari awal deh. Kan kayak apa?
gua pernah doain dia kan. Bisa ini. Ya, para kita tahu. Jangan. Dengan ini. Baik, mungkin karena dari teman-teman tidak ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, forum diskusi saya tutup. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk kuliah pada siang ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.